Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bitoyo Winarko Darussalam dan kelompok saya Robi Hidayat Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide proposal bisnis yang saya kerjakan, yaitu mengenai jamur tiram. Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur yang saat ini menjadi alternatif pilihan sebagai makanan sehat yang layak dikonsumsi. Spesies jamur tiram selain dapat dikonsumsi juga bernilai ekonomis tinggi. Jamur tiram yang banyak dikenal oleh petani jamur secara umum antara lain tiram putih. Jenis ini memiliki tangkai bercabang. Disebut jamur tiram putih karena jamur ini memang berwarna putih. Tudungnya bulat 3-15 cm. Kemudian tiram abu-abu. Jenis jamur ini tangkainya tidak bercabang, tudungnya bulat dengan diameter lebih kecil dibandingkan dengan jamur tiram putih. Kemudian tiram abu-abu, keunggulannya mempunyai rasa yang lebih manis. Kemudian tiram raja, tidak bercabang, tudungnya besar, berwarna kecoklat-coklatan dan pecah pada bagian pinggirnya. Di samping rasanya yang lezat, bahkan mirip dengan daging ayam, juga memiliki kandungan gizi yang cukup bermanfaat, sehingga saat ini sudah menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai makanan yang layak dikonsumsi. Hal tersebut menjadikan permintaan pasar akan jamur tiram semakin meningkat, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga peminat dari luar negeri yang masih sangat besar peluangnya. Selain itu, keunggulan lainnya cara budidaya mudah dan dapat dilakukan sepanjang tahun. Tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Jamur tiram cukup toleran terhadap lingkungan dan dapat dijadikan sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Diversifikasi produk jamur tiram cukup banyak, dapat berbentuk segar, kering, kaleng, serta diolah menjadi keripik, pepes, tumis, ataupun nugget. Gambaran umum rencana usaha. Di dalam dunia kerja zaman sekarang, sulit sekali manusia untuk memperoleh pekerjaan yang mapan. Selain itu, sulit pula bagi manusia untuk menciptakan peluang yang masih sangat minim. Padahal, jika lebih berinovasi, manusia dapat menciptakan ide-ide atau gagasan yang bahkan belum terpikirkan oleh orang lain. Contohnya, budidaya jamur tiram di daerah perkotaan. Sangat jarang sekali ditemukan orang-orang yang mau membudidayakan tanaman satu ini di daerah perkotaan. Sebaliknya, banyak ditemukan pembudidaya jamur di daerah pedesaan. Padahal kita masyarakat perkotaan juga bisa membudidayakan jamur ini asalkan memiliki tempat yang kelembabannya yang cukup. Potensi yang dimiliki jamur ini sangat besar. Selain pengkonsumsiannya cukup banyak, masyarakat juga mudah mengolah jamur ini menjadi berbagai jenis makanan. Jika ditelusuri secara langsung, usaha budidaya ini cukup menjanjikan pula. Waktu yang diperlukan untuk membudidayakan satu musim panen sekitar 4-5 bulan. Gambaran sederhana dalam asumsi budidaya 5.000 backlog jamur. Pembelian 5.000 backlog jamur seharga Rp12.500.000 dengan harga satuan Rp2.500. Untuk biaya transportasi yaitu Rp500.000. Kemudian biaya perawatan satu musim sebesar Rp1 juta. Untuk total modal yaitu sebesar Rp14 juta. Per backlog jamur bisa menghasilkan rata-rata total yaitu setengah kilogram. 5.000 blok dikalikan 0,5 sama dengan 2.500 kg dengan harga pemasaran rata-rata Rp10.000. Jadi untuk total omset yaitu mencapai Rp25 juta dan keuntungan yang kita peroleh selama satu musim yaitu Rp11 juta. Metode pelaksanaan. Ada teknologi yang cukup praktis untuk berbudidaya jamur tiram, yakni tahapan membuat media bibit induk dan tahanan memproduksi jamur tiramnya. Tempat budidaya jamur tiram atau media jamur dapat dibuat dari tahapan berikut. Ada 5 tahap, yaitu serbuk
gergaji kayu dicampur kapur dan dedak, lalu diaduk dan diayak dengan sedikit air atau dibasahi. 2. Sterilisasi selama 5 jam dengan suhu 100 derajat dalam karung atau plastik. Yang ketiga, setelah dingin diinokulasi atau memasukkan bibit. Yang keempat, lalu masukkan kapas ikat dengan karung. Yang kelima, disimpan di ruang inkubasi selama 2 bulan, baru kemudian dipanen. Perlu diingat, untuk menghasilkan jamur tiram yang bagus, harus memiliki kelembapan suhu antara 20 sampai 28 derajat. Untuk media tanamnya dapat berupa serbuk kayu. Yang paling baik adalah serbuk gergaji kayu albazia karena sifatnya yang empuk dan tidak terlalu keras seperti kayu akasia, sehingga memudahkan akar jamur untuk mencekram media tanam. Jerami padi, alang-alang, limbah kertas, ampas tebu, dan lainnya. Sebagai campuran dapat ditambahkan bahan-bahan lain berupa bekatul atau dedak dan kapur pertanian dengan perbandingan 80, 15, sampai 5. Media dimasukkan dalam plastik polipropilen dan dipadatkan, kemudian disterilisasi selama 10-12 jam. Sterilisasi bertujuan untuk menekan pertumbuhan mikrobia lain yang bersifat antagonis dan menjadi penghambat pertumbuhan bagi tanaman induk dalam hal ini. Sterilisasi dapat dilakukan dengan cara memanaskan balok dengan uap panas selama 8-12 jam pada suhu +-95 derajat Celcius. Setelah sterilisasi selesai, balok didinginkan dalam ruang tertutup selama 24 jam untuk menghindari kontaminasi balok. Tahap selanjutnya adalah proses inokulasi. Inokulasi adalah penularan miselium dari bibit F3 ke media tanam. Proses ini dilakukan dengan sterilisasi dan dalam ruangan inokulasi. Setelah 7-30 hari sejak penyobekan balok akan tumbuh tubuh buah yang terus membesar hingga mencapai pertumbuhan optimal yang siap dipanen 3-4 hari. Selama masa pemeliharaan, suhu dan kelembapan udara harus dijaga pada kisaran suhu 20-22 derajat Celcius dan kelembapan antara 9-100 derajat dengan cara pengembunan kumbung. Panen pertama 30 hari sejak penyobekan balok, sedangkan panen berikutnya setiap 10-14 hari. Tubuh buah yang sudah siap panen harus segera panen agar kualitas jamur baik. Untuk penanganan pasca panen, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah segera membersihkan jamur dari kotoran yang menempel pada tubuh buah jamur. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya tahan produk jamur tiram. Segera disimpan dalam freezer agar tahan dalam waktu 1-2 minggu. Sementara untuk produk jamur kering dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 hari. Kesimpulannya, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Saran. Demikian proposal pengembangan usaha jamur tiram ini. Dari hasil analisa kami mengenai peluang pemasaran, operasional, dan keuangan, saya optimis bahwa budidaya jamur tiram ini layak dan berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Sekian, terima kasih.